Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, menjadi saudara, menjadi saudari, dan menjadi ibu Yesus. Ayat mas kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudari dan saudara, ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk mencari Yesus. Mungkin mereka sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Yesus, tentang karya dan mujizatnya, tetapi juga ancaman yang tidak pernah berhenti dari para lawannya. Pasti mereka mendengar desas-desus tentang rencana pembunuhan terhadap Yesus. Ada upaya untuk menyelamatkan Yesus, memproteksinya dari bahaya-bahaya nyata yang ada di depan mata. Itu reaksi yang wajar dari keluarga Yesus, dari ibu dan saudara-saudaranya. Jawaban Yesus tentu saja saudari dan saudara sangat mengejutkan para pendengar dan juga kerabat Yesus. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Sepintas saudari dan saudara, kita melihat ada gelagat seperti malin kundang yang durhaka itu. Tapi benarkah Yesus durhaka? Jawabannya tidak. Yesus pertama-tama mengajar kerabat dan para pendengarnya tentang siapa dirinya dan apa tugasnya. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ibu Yesus, Maria, pasti sangat memahami tentang kehendak Allah ini, dan dia telah melaksanakannya. Ketika dalam fiat-Nya ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dengan mengatakan itu, saudari dan saudara, Yesus menegaskan bahwa ibunya telah lebih dahulu melakukan kehendak Allah. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya dan siap untuk menanggung resiko dari kesediaannya itu. Maka ketika Yesus menyampaikan bahwa ia harus menderita di Yerusalem, Petrus mencoba mencegah Yesus. Tetapi dengan tegas ia menghardik, "Ingatlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Melakukan kehendak Bapa bagi Yesus berarti siap untuk menderita. Maka mereka yang siap menderita inilah yang menjadi saudara dan saudari Yesus. Merekalah ibu Yesus. Yesus menjawab ketakutan saudara-saudaranya dengan menantang mereka untuk siap menderita. Perikop ini juga saudari dan saudara ditujukan kepada kita yang telah diangkat menjadi anak Allah, menjadi saudara dan saudari Yesus karena pembaptisan. Kerap kali kita secara berjemaah bangga untuk mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah saudari-saudara sebapa dengan Yesus. Akan tetapi kita ternyata takut untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita takut untuk menderita, kita takut kehilangan harga diri, kita takut kehilangan harta dan materi, kita takut untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan kita, kita takut untuk meninggalkan hasrat-hasrat buruk kita takut kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan kerabat. Kita mau mempertahankan itu semua dan mengabaikan kehendak Allah. Kita belajar dari Yesus, saudari dan saudara, yang rela meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia agar kita semua diselamatkan. Kita belajar dari Maria yang menanggalkan egonya hanya untuk melakukan kehendak Allah. Kita belajar dari para rasul, para martir dan semua orang kudus yang rela kehilangan segala-galanya demi melaksanakan kehendak Allah. Mari saudari dan saudara, kita menjadi saudara-saudara Yesus, menjadi saudari-saudari Yesus, menjadi ibu Yesus yang siap melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengandung dan melahirkan kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih yang adalah kehendak Allah untuk hidup kita. Indomie goreng, Indomie rebus, mari bergirang menjadi saudara dan saudari Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.